Mbak mau ininya satu ya gitu. Kayak nyinyir gitu kan. Iya, terus gue kayak itu menurut gue pengalaman di SMA dan pengalaman bully di JKT yang sama sekarang gue masih kayak Ingat banget. gila aneh banget ya. Aneh banget. Apa janjian gue muslim, gue bilang sama mak gue, diomongin dong gue, katanya memanfaatkan kecantikannya dia. Terus setelah itu juga gue pernah dipanggil guru BP 3 kali, alasannya karena gue JKT. Ya udah gue sambil cerita lagi. Oke. Jadi Bentar. si adik kelas gue ini yang cowok, dia kan ceritanya tuh kayak mau temenan kan sama circle-nya gue, anjay circle. Maksudnya gue sama Asik. temen-temen gue kan circle-nya kecil kebetulan. Terus waktu itu kan gue masih JKT ya pas gue kuliah. Jadi Iya, kan gue betul. mikir kalau misalnya ada orang yang mau temenan sama gue, tapi kalau gue nggak welcome pasti gue dibilang sombong dong. Padahal gue introvert kan. Iya, bukan Jadi karena JKT-nya sebenarnya, karena emang gue lunya aja. introvert, gue nggak bisa yang langsung kenalan gitu. Maksudnya betul. ya gitulah. Nah terus habis itu dia tuh kayak gabung lah ke grupnya gue ini, ngajakin ngobrol gitu ya. Gue mah tanggepin aja ngobrol gitu. Terus tiba-tiba gue nggak tahu kayaknya si cowok ini adik kelas gue terus demen sama gue, suka sama gue. Terus pacarnya dia nge-DM gue di Instagram. Kayak lo deket ya sama si ini gini gitu. Terus dia bawa JKT kayak gue tahu JKT itu ada peraturan kan nggak boleh deket sama cowok yang gitu-gitu loh. Terus gue diancam gitu kayak berarti gue bisa loh gue sebarin kalau lo deket sama cowok. Terus gue kayak deket sebagai itu aja enggak gitu kan, cuma temenan doang. Terus si pacarnya si adik kelas gue ini tuh bener kayak nge-DM gue setiap hari dan dengan kata-kata yang bikin kayak gue down gitu loh. Dan emang gue akuin waktu pada saat itu tuh gue kayak sempet ngedown juga karena dia bawa JKT kan. Ya gue agak stres juga Parno dong ya, kayak Bun. aduh ini kalau beneran dia Nyebarin. masukin sebar-sebarin pusing juga sih gue. Terus gue stres banget. Terus gue kayak ngomong lah ke adik kelas gue, ini cewek lu kenapa, maksudnya kok diam-diam gue kayak gini, kan kita juga deketnya bukan deket yang kayak gitu. Gue bilang gitu kan segala macam. Terus gue bilang gini, dia bukan pacar gue kak, dia mantan gue. Terus gue kayak ya gue nggak peduli dia mau mantan lo atau enggak, yang jelas dia udah Ngerugiin lu lah, iya ganggu udah bikin lu. gue stres gitu kan segala macam. Terus gue bilang yaudah lah pacar lo sini bawa ke kampus, gue mau ajak ngomong, gue mau gitu. Gue nggak tahu ya, ini tuh bukan gue banget gitu. She a Kayak badass. ini tuh bukan gue banget dan gue bisa ngomong langsung apa yang gue rasain karena Iya, jarang-jarang ya, Bun. frustasi itu gue gitu, ngerasa diteken banget sama mantannya dia. Terus si ceweknya masih ngechat gue terus pas di hari itu gue udah nggak kuat banget tuh, gue panggil dia. Itu tuh kayak lagi di mana ya, kayak di kantin. Terus kayak ada tempat duduk terus itu isinya kan banyak orang ya. Terus gue panggil dia sendiri, terus gue berdua sama dia hadap-hadapan ngobrol. Terus dia ngomong apa sama gue, Apa? Sebenarnya dia kak suka jangan sama lu. liatin gue dong kak, gue takut. Oh. Ya lu serem sih emang kalau udah marah. Iya, karena kan gue jarang marah kan. Iya, Ya gue bilang sama dia, ini pertama kalinya loh gue ngomong langsung sama orang kalau Kayak misalnya gini, gue nggak suka, dan gue kayak bener-bener langsung yang to the point. Apa yang gue nggak suka langsung gue kasih tau. Ini tuh pertama kali banget lah gue kayak gini. Terus akhirnya karena gue udah saking stresnya gue nangis. Gue nangis sambil marah-marah. Ya Allah. Marah-marah Diliatin sih. orang nggak? Diliatin lah, orang abis itu dia langsung terkenal. Yeah. Kayak gimana sih satu-satunya cowok yang gue ajak ngobrol berdua terus kayak serius banget gitu. Iya. Dan gue Omongan nggak tahu kampus tatapan dong. gue kayak apa sampai dia tuh takut banget, sampai kayak gue ngomong sama dia serius, dia kayak gini nih. Dia jatuhnya Cowok. junior atau Junior, tapi dia kayak gini. Gue ajak ngomong. Takut Oh dia iya, dia ngeliatin pasti gue. kampus ya, sorry. Iya, dia ngeliatin gue takut. Terus gue kayak ya gue agak bangga sih sama diri gue jujur. Tapi katanya, oh itu paling jahat loh. Iya, tapi gue nggak ngomong kasar kayak misalnya ngomong kasar gue enggak. Cuman Apa gue itu? nggak kata-kata binatang lah Oh gitu. ya, Gue enggak. giguk. Lo mau cerita nggak ada pengalaman kayak gitu nggak? Sebenarnya topik bully ini kayak emang agak sebenarnya nih kemarin Nadila sempet di TikTok kayak cerita tentang kayak dia dibully di sekolahnya gitu kan. Iya. Sebenarnya gue pengen nge-stitch ceritanya tapi kayak videonya dia nggak Yaudah, bisa cerita di di-stitch sini mulu. lah. Jadi gue tuh dulu pernah bener-bener dibully yang jatuhnya menurut gue udah main fisik sih. Dan di situ gue ngerasa gila gue bisa banget nahan emosi gue ya pada saat Itu pas kapan? SMA. Oh, sama. Jadi SMA itu kan emang kita lagi sering-seringnya di kebetulan. Ya kayak tiap minggu di mulu nggak Bun, Iya, jujur, ya kan. Terus kayak tiba-tiba gue lagi emang lagi bukan jam istirahat juga sih. Pokoknya gue ke kantin, biasalah anak Badung pengen makan tiba-tiba gitu kan. Gue turun terus gue mau makan mie. Pokoknya gue pesen apa mie atau apa gitu. Pokoknya gue bilang kayak Mbak mau ininya satu ya, gue bilang kayak gitu. Kan gue ngomong kayak gitu ya. Terus tiba-tiba nih ada kakak kelas gue yang kayak tiba-tiba Mbak mau ininya satu ya gitu. Kayak nyinyir gitu kan. Iya, terus gue Iya. kayak
ini orang nape gitu. Terus kan muka gue kayak cuman kayak gue bener-bener genuinely bingung dia niatnya bercanda atau emang mocking gue gitu loh. Terus muka gue mungkin kayak ya mungkin bagi dia itu nyolot, tapi memang muka gue defaultnya gini ya bun ya gitu kan. Emang jutek gitu. Abis itu udah dia kayak gitu, gue naik ke atas kan, gue kayak masih bingung nih orang kenapa. Dan di situ belum ada apa-apa tuh, dia cuma ngeledekin gue doang. Udah kayak gitu, tapi kayak dia tersinggung sama muka gue. Aneh nggak sih? Padahal dia duluan yang ngeledekin gue. Terus pas gue mau pulang, gue ketemu dia di depan gerbang. Terus tiba-tiba dia ngeliatin gue lagi, terus muka gue mungkin masih kayak yang agak jutek kali ke dia ya. Terus dia kayak, ngapain lo ngeliatin gue artis aja lo belagu gitu tiba-tiba. Ini belum klimaksnya. Lo tau nggak? Gue diem doang, gue diem doang. Lo tau dia tiba-tiba nyamperin gue, dia narik rambut gue, bener-bener sampai gue kayak gini nih. Kelihatan nggak tuh di kamera? Gini, enggak, gue posisi gue sampai kayak gini. Oh, sampai nunduk. Iya coba buka. Jadi kayak gue tuh bener-bener di rambut gue ditarik, terus gue kayak dijambak gitu. Ngapain lo ngeliatin gue artis? Di situ gue untungnya gue nggak gitu kan, untung gue masih bisa nahan emosi gue, jujur banget. Di situ gue diem doang, gue bener-bener kayak orang gak berdaya, ditarik kayak gitu, gue diem doang. Sampai akhirnya kayaknya dia juga ngerasa gue berlebihan atau gimana. Terus gue ya udah gue berdiri kayak biasa di situ, gue nggak ngomong apa-apa, gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma benerin rambut gue. Terus gue pulang, gue nggak pulang sih, itu kan kita ada latihan atau apa gitu. Terus gue balik aja kayak biasa. Terus gue cerita sama nyokap gue, di situ gue nggak nangis nggak apa juga sih, gue cerita sama nyokap gue kayak iya tapi kok gue bisa ya, gue nggak ada reaksi apa-apa, sedangkan dia tuh udah main fisik loh, dan gue nggak ngelapor ke sekolah juga gitu loh, gue dapat kayak tindakan seperti itu dari kakak kelas gue. Terus nyokap gue cuma bilang kayak sebenarnya lo ada baiknya juga sih lo nggak ngerespon, karena kalau misalnya lo tiba-tiba main kasar sama dia lebih parah nanti itu ke kitanya. Lebih ke impactnya lebih ke kitanya, karena kalau misalnya karena kalau yang diomongin di Twitter nggak mungkin dia ngomongin dia, pasti dia ngomonginnya gue gitu loh, kayak gue ada di dalam situasi kayak gitu dimana gue kasar ke orang lain, padahal sebenarnya mungkin dia duluan yang mulai gitu loh. Tapi pasti dia nyalahinnya lo. Iya. Maksudnya orang lain juga mungkin ngeliatnya jadinya gue jelek gitu loh, kayak kenapa gue bisa di situasi itu at the first place, padahal sebenarnya bener-bener nggak jelas banget, dia tiba-tiba yang kayak ngikut mocking my voice gitu. Ya udah sih, itu menurut gue pengalaman di SMA dan pengalaman bully di JKT yang sampai sekarang gue masih kayak inget banget. Gila, aneh banget ya, aneh banget. Gue juga ada pengalaman dibully yang menurut gue itu aneh banget. Apa? Jadi waktu SMA, gue nggak tahu sih pernah cerita sama lo apa enggak, kayak pernah deh. Yang mana? Jadi lo dimusuhin sekelas kan dulu? Iya, gue dimusuhin satu kelas dan gue kagak ngapa-ngapain cuy. Gue kan pendiam, terus kayak nggak banyak cincong, kalem. Masa gue dimusuhin satu kelas? Maksud gue kayak itu hal yang menurut gue aneh gitu loh. Kecuali gue pecicilan, terus gue banyak orangnya gitu banyak gaya, nyebelin gitu ya wajar ya. Ini gue diem doang, sumpah gue diem doang, gue kagak ngomong. Gue gak ngomong apa-apa, tapi gue dimusuhin satu kelas. Terus gue akhirnya suzon dong, karena gue dimusuhin satu kelas kan. Apa karena gue muslim sendiri gitu kan. Karena gue sekolahnya di sekolah Katolik nih, ya gue suzon dikit lah. Gue bilang, apa janjian gue muslim? Gue bilang sama mak gue, nih kayaknya aku mau pindah sekolah deh gitu kan. Kenapa? Masa aku dimusuhin satu kelas? Gue ngomong gitu. Tapi kan. lo taunya lo dimusuhin tuh kayak gimana? Maksudnya mereka ngapain ke lo sampai lo ngerasa oke, ternyata gue dimusuhin nih gitu. Iya, kayak mereka ngomongin gue, yang cewek-ceweknya. Terus gak ada yang mau ngomong sama gue sama sekali. Terus kayak gue duduk sendirian yang gitu loh. Gimana sih? Yang kayak lo ngerasa dikucilin aja berarti kan. Gitu. Tapi secara kayak perilaku yang benar-benar kayak oh ini jelas banget nih dia musuhin gue enggak, gitu. Itu sih enggak sih. Lebih ke kayak kalau diomongin ya gue tahu. Dikucilin doang kan lo. Terus gue kayak ngomong sama nyokap gue, kayak gue pengen pindah sekolah. Terus kata nyokap gue, ya udah sih udah nanggung masuk juga, tahan-tahanin aja. Iya lu gue udah mati, ya ampun ini gue kayak di neraka kali ya, ibarat kata gitu. Karena emang paling waktu paling banyak tuh pasti di sekolah ya nggak sih? Dan untungnya waktu itu kita JKT kan. Iya. Jadi maksudnya ya gue pokoknya sekolah JKT. Jadi gue nggak terlalu yang kayak punya banyak waktu buat nongkrong sama teman-teman gue gitu. Cuman waktu pas kan kita JKT pas gue SMA kelas 2 ya. Jadi gue tuh kan kita seangkatan bun. Iya makanya kita karena ngomongnya gue tuh dimusuhinnya berapa lama ya gue lupa. Pokoknya akhirnya lama-lama gue berusaha untuk mendekati orang yang menurut gue kelihatannya baik. Maksudnya yang kayaknya dia nggak benci sama gue deh, cuman ikut-ikutan aja yang gitu loh. Karena mungkin lo nya juga kayak nggak coba ngomong sama mereka, jadi mungkin mereka juga takut nge-approach lo karena takutnya mereka ngerasanya kayak ini anak kayak
mungkin dia mikirnya dia takut lo ngerasa dia SKSD sama lo karena lo anak JKT mungkin ya, nggak ada yang tahu sih. Menurut gue kalau masalah itu lo gue belum muslim JKT, enggak sih. tapi itu gue belum JKT, dimusuhin sebelum gue JKT justru. Ya Allah. Makanya gue bilang gue kagak ngapa-ngapain tapi gue dimusuhin. Itu kan masih kelas 1 waktu dimusuhinnya. Terus itu adalah cowok yang ngedeketin gue. Ya biasalah kan kalau pertemanan gitu kan, pasti cowok duluan yang ngedeketin kan. Maksudnya kalau cewek-cewek pada musuhin gitu kan. Nah terus dia kan kebetulan pinter nih, pinter banget. Diomongin dong gue, katanya memanfaatkan kecantikannya dia. Terus gue kayak anjir, gue kagak Sumpah lo ngapa-ngapain. sekolah di daerah mana sih, gue gak ngerti dah. Kayak gue gak ngapa-ngapain lo, gue difitnah gitu kan. Maksudnya ya dia kan niat baik karena mungkin dia ngeliat gue gak ada yang temenin. Terus dia jadi kayak baik sama gue, ngajarin gue gitu kan. Terus pas gue udah punya temen lah, pas itu udah punya temen, terus gue masuk JKT yang ngomong-ngomongin gue tiba-tiba sosok SKSD sama gue, kayak sosok baik gitu. Terus ya gue mah ya udahlah, ya kayak biasa aja gitu kan. Gue nggak ngebenci juga, cuman ya gue sedih aja pernah sekolah di sekolah itu gitu kan. Tapi dengan gue sekolah di situ gue dapet teman-teman juga yang baik banget sama gue. Maksudnya sampai sekarang gue masih sahabatan sama mereka gitu kan akhirnya. Cuman gue masih nginget banget sama teman-teman gue yang ngejahatin gue, sama guru yang ngejahatin gue. Iya, guru juga emang. Tapi guru itu sebelum JKT atau setelah JKT? Pas setelah JKT yang guru iya, ini sama. parah banget menurut gue, ini terparah ya. Jadi waktu itu pernah lagi kelas dan guru gue ngomong kayak gini, kalian tuh emang tugasnya tuh buat belajar ya, nggak ada deh tujuan kalian cari uang. Yang cari uang tuh keluarga kalian, orang tua, bukan kalian. Gue langsung kayak, itu depan mata gue ada yang ngomong. Kenapa sih orang kadang-kadang so tau banget ya soal kayak ekonomi orang lain? Iya. Apalagi dia orang tua gitu loh. Harusnya dia juga guru, ngerasain dia ya. orang tua. Kenapa dia kayak ngapain sih lo nyampurin urusan kehidupan gue gitu loh? Gue harus mikirnya, loh kalau misalnya gue bantuin keluarga gue bukannya bagus ya. Tapi dia ngomong kayak gitu, nyindir gue di depan semua teman-teman gue tuh ada 42 orang. Terus gue kayak, tapi teman-teman lu di situ kayak, kalau yang teman deket gue udah kayak sabar ya gitu ya. Terus gue langsung yang kayak, mana gue duduk lagi di paling depan, gue suka kayak gue harus gimana ya. Gue udah kayak nggak habis pikir banget loh dia ngomong kayak gitu. Gue langsung kayak wah kacau banget sih. Terus setelah itu juga gue pernah dipanggil guru BP 3 kali. Alasannya karena gue JKT. Ya salah gue juga sih, gue telat karena kan ya dulu ya kita sibuk banget kan ya waktu pas zaman SMA, kayak tidur sehari 2 jam 3 jam. Dan gue tuh kayak berangkatnya tuh harus pagi banget kan agak jauh ya sekolahnya dari rumah gue. Terus kayak jadi tuh gue selalu telat, tapi telatnya juga nggak banyak, kayak 15 menit 10 menit gitu kan. Cuman kan telat ya, kalau di sekolah Katolik tuh harus kayak tepat waktu banget. Dan setiap lo telat, lo tuh harus kayak nge-absenin semua kelas gitu, dari yang ada kelas sampai kakak-kakak kelas. Jadi tiga angkatan. Ya gue udah muka gue terkenal dan nih, ya udahlah mau gimana gitu kan. Terus gue dipanggil guru BP kayak, kenapa kamu telat gini. Terus ya gimana ya, orang capek, gue bingung banget. Tapi nggak bisa juga ngomong kayak gitu. Iya, tapi nggak bisa juga ya, emang ya, konsekuensi ya konsekuensi pilihan gue. Cuman ya gimana, terus gue kayak ya gimana sih. Tapi dipanggil guru BP kayak bukan hal karena gue bandel apa gimana gitu. Pokoknya gue ngerasa waktu pas gue di JKT, waktu pas gue masih SMA itu tuh nggak ada yang ngedukung gue dari sekolah. Di sekolah gue, ya. Di sekolah gue. Tapi memang menurut gue di gitu. Indonesia masih kayak gitu sih. Kayak pasti mereka masih ngerasa kayak sesuatu hal di bidang yang kayak seni atau kayak entertainment tuh emang masih dianggap sebelah mata banget. Iya, gitu. setuju. Jadi emang pasti mereka mikirnya kayak ya udah get a degree, get a job, udah gitu doang paling. Dan sampai gue udah lulus dari si sekolah itu aja masih ada adik kelas yang ngomongin gue. Itu mereka itu aja sih. Gue nggak ngerti lagi, kayak gue udah lulus loh, gue masih diomongin. Dan gue disampaikan sama temen gue yang kayak punya adik di sono, lo diomongin gini. Terus udah gitu yang ngomongin gue di DO dari sekolah. Terus gue gue pengen seneng banget, gue pengen ngomong tapi ini agak sensitif. Gak usah sih, ngapain sih lo seneng terhadap kayak ke sengsaraan orang gitu. Iya makanya gue mau seneng tapi ngapain juga, nggak ada untungnya juga buat lo. Cuma abis itu dia jahat banget ngomongin gue nya. Jadi halnya tuh sensitif banget, ngomongin hal tentang gue nya. Dan dia dikeluarin karena hal yang dia omongin ke sendiri. Gue. Ya. Makanya gue kayak udah nggak usah, lo nggak usah dibalas. Gue nggak bakal bales. Itu cuman kan gue marahnya itu sama yang adik kelas gue yang kuliah doang, yang cowok. Iya sih, nggak pernah lagi ya, cuma itu doang ya. Sama sekali doang. Oke guys, jadi game versus yang bad dog udah selesai. Bad dog, good dog, bad dog. Mau nge-rap ya? Ya. Makasih ya Lydia udah jadi bintang sama aku. Kenapa gue kayak gitu? Kan Lydia katanya baru pertama kali kan? Baru pertama kali main game seperti ini. Terus sama nyobain ini. Yeah, I hate this. Yeah. And you too. So how's your feeling about that? I think my feeling is hurt. Aku ngerasa Siapa sakitin kamu? You did. Why? Oke, jadi aku ngerasa
biasa aja sih. Nyebelin banget gak? Seru sih, cuman gue nggak mau pakai ini lagi sih sebenarnya karena gue sumpah kaget sih jujur kayak gue merinding. Gue juga pertama kali kaget. Sumpah gue merinding kayak sampai gitu. Ya gue emang kagetan aja sih, emang lebay. Mohon maaf. Oh baru sekali tapi kesetrumnya tadi. Tetep aja. Tapi katanya pengen lagi tadi. Iya bener. Kenapa sih gue kayak ada kepribadian ganda deh. Ada YouTube kan? Ada. By Iya, the way aku baru bikin YouTube LDA Juhanda if you wanna check. Tapi emang kayak kontennya Random. kontennya masih kayak vlog-vlog biasa doang sih, kayak belum Nggak apa-apa. terkonsep banget. Cuman kayak ya paling enggak gue pengen coba supaya dirutinin gitu sih. Betul. Gitu aja. Sama jangan lupa follow Instagram aku di l__d__y. Maaf ya underscore-nya banyak banget karena emang dapetin dan Susah. merubah Instagram itu memang susah Iya, kebetulan. Jadi dapetin Alhamdulillah itu. ada centang biru jadi agak susah. Iya, sebenarnya gue agak sebel sih, susah namanya. Tapi it's okay, follow me on Instagram sama di Twitter juga @juhanda if you want. Or whatever. Gue gak kuat banget itu kayak Kayak whatever. Yaudah guys, thank you. See you on the next video. Thank you.